Selamat datang kembali di Embah Jagat Mistis, tempat di mana kisah hidup manusia seringkali bersinggungan dengan rahasia alam gaib yang tak pernah kita duga. Malam ini, bersiaplah, karena cerita tentang seorang suami dan istrinya yang ternyata sudah meninggal 3 tahun lalu akan membuka pintu pada teror yang seharusnya tak pernah bangun lagi. Namaku Raga, umur 33 tahun. Aku sering bepergian keluar kota karena pekerjaanku sebagai teknisi pemasangan kabel optik. Sudah bertahun-tahun aku meninggalkan rumah berhari-hari, kadang berminggu-minggu, tapi aku selalu pulang ke rumah kecilku di desa Ringinsari, tempat istriku, Dara, menungguku. Setiap aku pulang, Dara selalu menyambutku dengan senyum yang hangat, senyum yang membuatku selalu ingin cepat pulang, betapapun lelahnya aku di luar sana. Tapi pada suatu malam, aku pulang dan melihat sesuatu yang tiba-tiba terasa tidak benar. Udara di rumahku terlalu dingin. Dara menyambutku seperti biasa, tapi sorot matanya seperti sembunyikan sesuatu. Namun aku terlalu lelah untuk berpikir. Aku hanya merasa bahagia bisa memeluknya kembali. Seminggu kemudian, aku kembali mendapat tugas keluar kota. Namun setiap aku pulang, Dara selalu ada, memasakkan sup hangat, menyiapkan teh jahe, menyambutku dengan pelukan panjang. Kadang ia memintaku untuk tidak pergi terlalu lama. Kadang ia menangis diam-diam di bahuku. "Aku takut kamu gak pulang, gak," bisiknya lirih. Aku menenangkan, mencium keningnya, dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Kami menjalani kehidupan seperti pasangan muda lainnya. Makan malam bersama, duduk di teras sambil memandangi semut merayap di lampu, atau tidur saling berpelukan selama semalam penuh. Tapi tetap ada yang aneh. Dara semakin pucat dari hari ke hari. Ujung jarinya sering dingin seperti air sumur. Dan kadang aku tak mendengar langkah kakinya sama sekali, seolah ia bergerak tanpa suara. Saat aku sedang membeli rokok di warung Mbok Nem, aku mendengar dua warga berbisik-bisik. "Raga itu kok ya aneh, katanya masih hidup bareng Dara." Lawang Dara sudah meninggal 3 tahun lalu. Masak dia nggak sadar? Aku spontan menoleh. Keduanya langsung diam dan pura-pura sibuk. Dara meninggal? Tidak mungkin. Aku baru saja memeluknya tadi pagi. Dia masih membuatku sarapan. Aku pulang ke rumah dengan langkah gemetar. Dara menyambutku di depan pintu dengan senyum lembut yang biasa. Aku tak berani menanyakannya. Malam itu, saat Dara sudah tertidur, aku iseng membuka laci meja tua yang jarang dipakai. Di dalamnya ada map coklat berjudul "Surat Kematian Dara Wening". Tanganku gemetar membaca. Tanggal kematian 12 Juli 1997. Penyebab kecelakaan tunggal sepulang dari pasar. Keterangan jenazah dimakamkan di TPU Ringinsari. Aku meletakkan map itu dengan cepat. Jantungku memukul dada seperti palu. Jika ini benar, lalu siapa yang tidur di kamar denganku? Siapa yang memelukku? Siapa yang memasakkan makananku? Aku ingin lari dari rumah, tapi saat aku bangkit, Dara berdiri di pintu kamar. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya tergerai menutupi separuh wajah. "Kamu mencari apa enggak?" Senyumnya bukan senyum istriku. Itu senyum dingin, kosong, dan terlalu lebar. Sejak malam itu, Dara mulai menunjukkan hal-hal yang mustahil untuk dianggap normal. Kadang aku pulang dan melihatnya duduk di ruang tamu, tapi wajahnya menghadap ke arah jendela tanpa berkedip selama berjam-jam. Kadang aku bangun dini hari dan melihatnya berdiri di samping tempat tidur, memandangi wajahku tanpa suara. Dan suatu malam, saat aku menyalakan lampu ruang tengah, aku melihat kakinya tidak menyentuh lantai. Ia mengambang beberapa sentimeter, tapi ketika sadar aku melihatnya, ia segera menapakkan kaki seperti tidak terjadi apa-apa. "Kamu capek, ya? Tidur saja," katanya sambil membelai pipiku. Tangannya dingin seperti batu nisan.
Kecurigaan bukan hanya datang kepadaku. Desa Wringinsari mulai diganggu. 1. Bu Sarmi kehilangan suaminya. Dia bilang, suaminya terakhir terlihat berjalan ke arah rumahku, seperti dipanggil oleh perempuan bergaun putih. 2. Kandang ayam Pak Minto hancur. Terdengar suara perempuan menangis setiap malam dari kebunnya. 3. Anak kecil melihat Bude Dara menggendong bayi. Padahal Dara tidak pernah punya anak desa mulai gelisah. Beberapa warga melihat sosok perempuan berpakaian sama seperti Dara, tapi berdiri terbalik di langit-langit pos ronda. Yang paling menyeramkan, mereka bilang perempuan itu memanggil Raga, memanggil suamiku. Kepala desa memanggilku, "Raga, kamu tinggal dengan apa di rumah itu?" Aku mengaku tidak tahu, bahwa aku juga merasa ada yang janggal. Tapi warga sudah ketakutan. Kalau kamu nggak pergi, kita yang akan mengusirmu. Desa sudah banyak makan korban. Aku pulang dengan langkah berat. Dan di depan rumah, aku melihat Dara berdiri tepat di bawah lampu teras. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat. Tapi kali ini ia menangis. "Kamu mau ninggalin aku, Ga?" Ada kesedihan mendalam di suaranya. Kesedihan yang terasa manusiawi, tapi terbungkus sesuatu yang mengerikan. Halaman 8. Malam kebersamaan terakhir, tanpa adegan eksplisit. Malam itu Dara berbaring di sampingku. Ia memelukku erat, seperti takut aku lenyap. Kami berbicara lama tentang masa lalu kami, tentang janji pernikahan, tentang cita-cita yang belum sempat terwujud. Ia membelai wajahku dengan lembut. "Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku, Ga." Seperti dulu, malam itu kami tidur saling menggenggam tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Ada rasa hangat, ada cinta, tapi juga ada sesuatu yang pahit. Aku merasakan Dara mencium keningku, lalu pipiku, lalu memelukku erat. Dan malam itu terasa seperti malam seorang suami dan istri yang saling merindukan, namun tanpa melewati batas yang tidak pantas diceritakan. Tapi esok paginya, Dara tidak ada. Aku pergi ke makam Dara. Makamnya terbuka, tanahnya seperti digali dari dalam. Batu nisannya retak besar. Ada jejak kaki perempuan keluar dari kuburan itu. Aku terduduk lemas. Dara benar-benar pulang dari kematiannya. Untukku, untuk rumah ini, untuk cinta yang belum selesai. 3 malam setelah makam itu terbuka, teror memuncak Pak RW. Ditemukan pingsan dengan tubuh penuh goresan, seperti dicakar wanita. Anak kecil hilang sementara, lalu ditemukan di depan rumahku. Sambil menangis ketakutan, Bude Dara marah. Dia cari Mas Raga. Aku semakin tidak bisa lari. Dara mulai menampakkan diri tanpa berusaha menjadi manusia. Ia muncul di dapur dengan kepala menunduk, rambutnya menutup wajah, dan tubuhnya bergerak terputus-putus seperti boneka rusak. Ia kadang terdengar memanggil dari atap rumah, "Raga, kamu milikku." Dan suatu malam, ketika aku tidur, aku terbangun karena ada sesuatu merangkak naik ke ranjang Dara. Tapi wajahnya hancur separuh, busuk, hitam, dipenuhi tanah kuburan. Namun matanya masih mata istriku. Dara akhirnya bicara. Di ruang tamu, lampu berkedip-kedip. Dia berdiri sambil memegangi lehernya yang patah. "Aku mati sendirian waktu kamu kerja jauh. Aku dipanggil-panggil, tapi kamu gak pulang." Suaranya menggema seperti berasal dari 2 dunia. 3 tahun aku sendiri di tanah, dingin, gelap, sepi. Ia menatapku dengan mata merah. "Tapi aku kembali karena kamu masih suamiku, bukan?" Hatiku hancur. Bukan hanya ngeri, tapi sedih yang dalam. Dara tidak jahat. Ia hanya terlalu mencintaiku. Cinta yang kembali dalam bentuk lain. Warga yang ketakutan mendatangi rumahku malam itu. Mereka membawa obor, parang, dan kemenyan. "Raga, keluar, kita harus mengakhiri ini. Istrimu itu bukan manusia." Dara muncul di depan pintu rumah. Ia berdiri di antara warga dan aku. Dan saat warga mendekat,
Dara berubah sepenuhnya. Kakinya terangkat dari tanah. Tangannya memanjang seperti duri. Suaranya menggelegar. Dia suamiku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Warga berlarian ketakutan. Aku berlutut menangis. Dara, hentikan tolong. Dan untuk pertama kalinya, Dara menangis sambil menatapku. Halaman 13. Dara meminta yang terakhir. Dara memegang pipiku dengan tangan yang sudah membusuk. Kalau kamu benar-benar cinta, ikut aku gak? Matanya penuh kesedihan. Bukan ancaman. Ia tidak ingin mengganggu warga. Ia tidak ingin membunuh. Ia hanya ingin tidak sendirian. Aku menunggumu di sana selama 3 tahun. Sekarang gantian kamu menemaniku. Aku menutup mata. Suaraku bergetar. Aku masih hidup, Dar. Dara tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Kalau begitu, biarkan aku menjemputmu. Malam itu, warga menemukan rumahku dalam keadaan gelap. Total pintu depan terbuka. Di ruang tamu, mereka menemukan baju kerjaku tergeletak. Tapi tidak ada aku. Di lantai hanya ada bunga melati berserakan dan tanah makam yang masih lembab. Di makam Dara, kini tertutup rapat kembali. Tanahnya padat, tidak ada jejak kaki. Tapi ada 2 dupa menyala di depan nisan. Satu atas nama Dara, satu lagi tertulis dengan spidol, Raga Weni. Padahal tidak ada jasadku, tidak ada tanda keberadaanku. Seolah aku telah memilih ikut bersama istriku. Sejak malam itu, teror berhenti. Desa kembali tenang. Tapi kadang, warga yang lewat dekat makam Dara mengaku mendengar 2 suara. Seorang perempuan dan seorang laki-laki saling berbicara lirih dari dalam tanah. Ada pula yang melihat sepasang bayangan berjalan bersama di dekat pemakaman, seperti sedang menggandeng tangan. Tidak mengganggu, tidak menakuti, hanya berjalan beriringan, lalu hilang di balik kabut. Konon, jika seorang suami sering meninggalkan istri terlalu lama, warga tua desa akan memperingatkan, jangan sampai kau bernasib seperti Raga, dicintai sampai ke alam kematian. Dan begitulah akhir cinta yang tidak sempat selesai. Cinta yang bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan.